Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikra dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 240104101. Jadi di video kali ini saya ingin mengumpulkan tugas final dari fikih munakahat. Nah, langsung saja kita masuk di soal nomor pertama tuh kan ada yang disebut. Nah, dalam fikih munakahat tuh konflik berkepanjangan antara suami dan istri itu yang sulit diselesaikan tuh disebut shika. Nah, yang pertama kan pada kasus Rizky Ardiansyah dan Wiska Salsabila. Nah, pertengkarannya tuh semakin membesar karena pertengkaran tuh ada campur tangannya dari kedua belah pihak, itu dari keluarga kedua belah pihak kayak gitu. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 35, apabila terjadi shika, maka dianjurkan mengangkat dua orang hakam, yaitu satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Nah, dia tuh berarti tujuan dari mengangkat dari kedua orang hakam ini bertujuannya tuh untuk mendamaikan dan mencari solusi yang terbaik bagi pasangan tersebut gitu. Nah, oleh karena itu si Rizky itu tidak seharusnya langsung mengajukan perceraian tanpa upaya perdamaian dulu. Tapi kehadiran hakaman ini berfungsi sebagai mediator. Nah, dia tuh yang memahami kondisi masing-masing pihak, membantu komunikasi yang baik, serta menghindari perceraian yang terburu-buru. Efektivitas hakama ini terletak pada kemampuannya menggali akar masalah, memberikan nasihat, dan menawarkan solusi yang adil. Jika perdamaian itu nggak berhasil, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir yang ditempuh melalui mahkamah syariah. Yang kedua, ucapan si Ziaul Haq kepada istrinya, yaitu kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dia tuh termasuk lafaz kinayah karena tidak secara tegas menggunakan talak atau cerai atau istilah yang lain yang jelas menunjukkan perceraian. Dalam fikih munakahat, lafaz talak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talak syarih, yaitu ucapan yang jelas menunjukkan perceraian. Yang kedua ada talak kinayah, yaitu ucapan yang mengandung kemungkinan makna cerai maupun makna lainnya. Nah, karena ucapan tersebut merupakan lafaz kinayah, maka keabsahan talaknya tuh bergantung pada niat suami saat mengucapkannya. Jika saat itu ia emang berniat menceraikan istrinya, maka talak dianggap jatuh. Namun jika hanya diucapkan karena emosi tanpa niat menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh. Apabila nggak ada niat talak, status pernikahan mereka tuh tetap sah dan hubungan suami istri berlangsung sebagaimana biasanya. Kemudian yang ketiga tuh ucapan suami yang mengatakan, bagiku punggungmu sama seperti punggung ibuku, aku tidak menyentuhmu lagi. Nah, dalam fikih itu disebut zihar. Zihar itu merupakan tindakan menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen seperti ibu kandung. Nah, perbuatan ini dilarang dalam Islam karena menyakiti dan merendahkan martabat seorang istri. Konsekuensinya tuh hukumnya adalah suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarah zihar. Urutan kafarah yang dipenuhi adalah memerdekakan seorang budak, itu yang pertama. Jika nggak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang ketiga, jika masih nggak mampu juga tuh memberi makan 60 orang miskin. Nah, setelah kafarah dipenuhi, baru suami itu diperbolehkan buat berhubungan kembali dengan istrinya. Yang keempat ada talak raj'i, yaitu adalah talak 1 atau talak 2 yang masih memungkinkan suami merujuk istrinya selama masa iddah tanpa akad nikah baru. Khususnya dalam kasus Uci Maharani. Apabila perceraian tersebut termasuk talak raj'i dan masa iddah masih berlangsung, maka mantan suaminya berhak melakukan rujuk. Menurut mayoritas ulama, rujuk itu dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa memerlukan akad nikah baru. Namun tetap dianjurkan disaksikan agar tidak menimbulkan sengketa. Selama masa iddah, mantan suami itu masih berkewajiban kayak memberi nafkah kepada mantan istrinya, menyediakan tempat tinggal, terus menjaga dan menghormati hak-hak mantan istrinya, serta tidak mengusir mantan istrinya itu dari rumah selama masa iddah kecuali ada alasan yang dibenarkan syariat. Nah, yang kelima ada ihdad, adalah masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Selama masa ini perempuan itu dianjurkan untuk menghindari berhias secara berlebihan dan menjaga suasana berkabung. Dalam kasus Rivaldi Novi Ananta tuh yang berprofesi sebagai dokter spesialis, terdapat dilema antara kewajiban menjalani idat dan tanggung jawab profesional tuh untuk menyelamatkan pasien. Dalam konteks modern, Dalam konteks modern, nah para ulama tuh memberikan
kelonggaran. Nah, apabila terdapat kebutuhan mendesak atau kemaslahatan yang besar. Nah, rivalin itu tetap dapat bekerja di rumah sakit karena pekerjaannya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Ya, dia kan sebagai dokter ya. Eh, yang merupakan tujuan utama syariat, yaitu maqasid syariah. Namun demikian, ia tetap harus menjaga nilai-nilai ihdat dengan kayak nggak berhias berlebihan, terus berpakaian sopan, sederhana, kayak keluar rumah tuh hanya keperluan pekerjaan aja atau kebutuhan penting lainnya, atau menjaga sikap yang mencerminkan masa berkabung. Yang kelima ada hadanah. Hadanah itu adalah hak dan kewajiban memelihara serta mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam fikih kelas itu sebagian ulama berpendapat bahwa ibu yang menikah lagi dapat kehilangan prioritas hak hadanah. Namun dalam praktik hukum Islam modern, pernikahan baru itu tidak otomatis menggugurkan hak asuh ibu. Yang menjadi pertimbangan ulama adalah kemaslahatan terbaik bagi anak. Beberapa indikator yang harus dinilai antara lain kemampuan ibu dalam merawat dan mendidik anak. Kemudian ada keamanan anak dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal anak. Yang ketiga ada kondisi psikologis dan emosional anak, kemampuan ekonomi dan tanggung jawab orang tua. Yang kelima ada hubungan anak dengan kedua orang tua. Yang keenam ada atau tidaknya kelalaian yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Apabila setelah menikah lagi si Gina Aflah Sonia itu tetap mampu memberikan pengasuhan yang baik, maka hak hadanah itu dapat tetap berada padanya. Sebaliknya, jika terbukti pengasuhan menjadi terganggu dan tidak lagi menjamin kemaslahatan anak, maka hak asuh itu dapat dipindahkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Itu sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.